Oke Mas Edi, buan banget. Masih semangat. Mana suaranya? Sudah nggak sabar untuk menggali ya, inspiring yang positif yang diambil nanti oleh para bintang tamu saya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Pemirsa, sebagai bagian dari kejutan untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, saya hadirkan seorang yang memiliki kemampuan yang sangat spesial sekali, yaitu dalam menggambar aura jiwa dan karakter. Jadi kelebihan ini nggak semua orang punyai ya. Karena nyari kerjaan lain udah susah. Mari kita sambut The Master Soul Drama. Apa kabar? Silakan Vega mungkin nanya. Mas, oh ya, ini dulu Mas, apa kabarnya? Ya. Udah berapa hari nih nggak kesini ya? Dan requestnya banyak Mas di Twitter yang nanyain Masnya gitu. Kalau kali ini kan tema bukan empat mata nih Mas, cinta beda usia. Nah, bisa kan Mas kira-kira menggambarkan aura dan memberikan solusi percintaan ke bintang tamunya Mas Tukul semua yang ada di sini? Bisa? Kalau udah siap, angkat tangan ke kamera Mas. Ke sana Mas, monggo Mas, ke silakan tempatnya Mas yang biasa. Silakan Master. Kembali ke lab untuk Bang Max Sungkar nih. Lanjut pertanyaan tadi. Apa benar waktu mau melamar Mbak Santi sempat ditolak? Monggo. Penolakannya itu berupa diam. Sampai hampir 1 bulan saya menunggu, tidak ada jawaban. Setelah ada jawaban membuat saya gembira juga kecut. Wah lo kenapa nih? Kok udah gembira ada kecutnya? Kayak makan jeruk lagi nih. Jadi gembiranya ternyata mau. Subhanallah. Tapi ada tapinya nih. Wah, but is nunggu 2-3 tahun lagi. Jadi saya udah nunggu 2 tahun itu? Lebih. Ya, suruh nunggu 3 tahun lagi. Jadi 5 tahun. Saya mikir apa nggak busuk. Mantan. Ya enggak. Kesuwen Mas. Iya. Tapi itu alasannya kenapa nunggu 5 tahun? Masih muda. Masih muda ya, dia masih ingin kuliah. Dia juga masih dia takut nanti belum siap gitu kan. Siap menghadapi apa itu? Siap menjalani rumah tangga. Mungkin ada ketakutan, ada serangan fajar. Bukan. Alasannya sangat wajar. Alasannya sangat wajar gitu ya. Apakah saya bisa meninggalkan dunia remaja saya? Ya, alasannya sangat bisa diterima. Ya, sangat bisa diterima dan itu jujur. Saya justru menghargai karena ketulusan itu, kejujuran itu saya sangat bisa menghargai. Tapi kembali lagi, kalau Allah mau membalikan hati seseorang, itu kun fayakun. Saya tidak memaksa, tidak juga merayu. Saya hanya munajat kepada Allah. Pada akhirnya dibukakan hatinya. Saya tidak harus menunggu 3 tahun lagi gitu ya. Dia terima. Nah, sekarang tahap berikutnya kan ada pintu-pintu nih. Iya, pintu pertama udah lulus. Pintu kedua ini orang tuanya, ada ibunya, ada ayahnya, ada adiknya, kakaknya gitu ya. Nah, itu yang harus saya hadapi hampir 1 tahun lagi gitu. Wah, prosesnya mesti ada berapa tahap lagi ya? Iya, saya cuma berpegang innallaha ma'as-sabirin ya. Allah bersama orang yang sabar. Tapi kun fayakun wa subhanadi biyadi malakutu sa'i'u wa ilahi turja'un. Ayatnya itu positif, subhanallah, akhirnya Allah mengabulkan. Dengan kesabaran, karena sabar itu untungnya di depan mata, kalau emosi itu ruginya di depan mata. Betul. Subhanallah, akhirnya dapat bidadari yang sangat luar biasa.
Bidadari karena disebut bidadari itu dia luar dalamnya bagus. Dia nggak disebut bidadari karena luarnya bagus tapi dalamnya kagak bagus. Siapa yang kayak gitu, Mas? Lah. Balik ngarep. Kang Ojek balik lagi. Tadi Kang Ojek. Bukan Kang Ojek. Kang Kebun. Apa? Gua tahu Mas, dulu perjuangan lu dalam mendapatkan Mbak Susi itu melalui arah lintangan yang tidak mudah. Betul. Persaingan ketat itu. David Beckham, Ronaldo, Steve Gerrard, Tom Cruise. Nah, gue bilang kan susah kan? Iya. Nah, gue cuma nanya, tadi kalau Bang Mark kan meyakinkan orang tuanya bahwa dia serius. Nah, lu bagaimana meyakinkan orang tua Mbak Susi bahwa lu tuh manusia, Mas? Awalnya itu awalnya manis, lama-lama nyakitin, jahat banget teman kita satu ini. Emang sih Mas Tuku kan selain beda usia memang beda alam, tapi nggak boleh. Betul. Makasih. Memang saya makhluk astral. Ya, tahu dong kalau saya ini seorang cover boy, ya kan? Tahu, maksudnya gini Mas, lu ngeyakinin orang tua Mbak Susi bahwa ya kondisi memang itu kan lu kan nggak kayak sekarang kan? Betul. Nah, lu meyakinkan bagaimana cara lu berbicaranya. Iya, bener Mas. Aduh. Kalau aku ingat waktu itu. Kalau tak dulu, terus kapan ngomongnya saya? Emang enak. Lu lucunya di mana gua? Malah lucu lu malah lucu kelakuannya tau gak? Kalau gua ingat waktu saya meyakinkan orang tuanya bidadari itu, subhanallah. Ya harus meyakinkan bahwa saya itu bertanggung jawab untuk sampai akhir hayat, sampai selamanya, bahwa saya tetap berusaha walaupun saya nggak ada pekerjaan tetap waktu itu. Seorang cover boy pun dari majalah Serangga waktu itu, jadi saya proses akhirnya alhamdulillah. Pokoknya minimal saya sehari harus bawa uang 20.000 dengan entah kerja apa saja. Alhamdulillah Tuhan membukakan pintu rezeki terus dan lancar. Dengan kesabaran selama 17 tahun akhirnya dibukakan pintu dan rezeki berlimpah. Alhamdulillah ya Mas. Karena tidak pernah berhenti untuk itu. Proses alam harus dengan kepasrahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan terus kita dengan emosi cepat kaya, cepat terus dapat jabatan, cepat orang terkenal. Proses alam yang bertahap-tahap, lika-liku yang harus dilalami, up and down dalam hidup, kerikil-kerikil tajam yang harus diinjak. Kembali ke memang awal tumbuh benih cintanya itu di mana dan gimana sih terus bisa lengket sampai sekarang. Mbak sekali-sekali Mbak Santi yang jawab ya. Oh iya benar belum jawab. Dari mana kenalnya Bu? Ini sih urusan pekerjaan ya, Yeah. kenal. Cuman nggak dari awal langsung lengket mah. Yeah. Baru nikah, udah nikah baru lengketnya. Iya jadi Harus ya. Sering udah ketemu mungkin ya. Sering memandang atau sering ketemu atau mungkin datang lebih awal gitu atau apa? pertama ketemunya sih kagum ya lihat dia. Soalnya pertama ketemu aja aku nunggu dia lagi sholat duha, dia lagi zikir. Jadi dari situ yang subhanallah gitu ya, dia ini kan artis tapi ibadahnya masya Allah gitu. Dari situ ya sering komunikasi dengan lihat karakternya dia juga nggak langsung ngelamar ketemu langsung saya tertarik mau nikahin kamu, nggak gitu. Tapi setelah kenal 1 tahun karakter satu sama lain dia baru yang bilang, dia nggak langsung cocok nggak kalau saya jadi suami kamu, tapi dia nanya yang gimana kalau orang setua saya jadi suami kamu. Dia bukan nyatain dirinya sendiri ya, gimana kalau seumuran saya gitu ya. Bahasa Enggak, soalnya kalau
ditolak nggak malu gitu Iya, kan. iya, Kalau ditolak iya. lu kan bukan saya gitu. Iya, ya, tadi kun fayakun aja, jadi positifnya tidak ditolak. Keyakinannya jangan setengah-setengah ya. Iya, dari situ kan kaget ya, kayak kesamber petir. Oh, kayak sambar petir ya. Iya, cuman Sekarang kesamber apa itu? Kamu kok gini-gini? Kayak buka payung gini-gini. sempat nggak percaya juga. Pikirannya itu cuma bercanda gitu, ngapain juga sih nanya-nanya, tapi kan emang bukan dia ya. Jawabnya ya mungkin aja kalau emang Allah yang nentuin gitu. Ya dari situ yang dia nunjukin ketulusannya dia, perhatiannya dia, mikir juga apa benar ya dia sebenarnya dia gitu yang tertarik gitu ya. Cuman kesini-sininya aku juga lihat keseharian dia, sikapnya dia ini apa ya, buat aku dia nggak ada yang nggak tahu lah, dia ini gudang ilmu buat aku. Kalau dari Bang Mas Sungkar nih, mau nambahin monggo. Iya, saya melihat dari awal kagum ketika pertama kali kenal waktu umur 16 tahun ya. 16 tahun sudah lulus SMA dan dengan nilai yang baik. Lalu keinginan belajarnya tinggi untuk kuliah, untuk memuliakan orang tua, taat kepada kedua orang tua. Itu yang membuat saya kagum. Yang lebih dari itu pemikirannya jauh sekali berbeda dengan anak-anak usia dia ya. Bahkan umur 20 tahun, 21, 22 yang banyak di Facebook, di ini yang sering sekali menyatakan segala macam jauh gitu. Jadi ini sesuatu yang lain gitu. Itu tanggapan saya yang pertama terhadap dia gitu ya. Setelah semakin kenal, semakin tahu tutur katanya, akhlaknya, ibadahnya juga ya. Itu yang membuat saya kelepek-kelepek gitu. Jatuh bangun aku meninggalmu, namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan sejuta hari, namun kau meminta membawa kamu balik ke pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada sosok yang bisa memberi pandangan mengenai pernikahan dari sudut pandang agama. Langsung aja kita sambut Ustadz Subagi Al-Bukhari. Barakallah. Langsung pulang aja deh. Mau ruqyah kamu loh. Kemana nih? Mau ruqyah mereka. Di sini, Mas udah pulang. Oh, di sini. Ini nanti bukan permata sahur, nanti sama beliaunya lagi ketemu. Lo bener nih kocak nih. Oh iya. Jadi tunggu kehadiran bukan permata sahur. Pemirsa, apa saja saran-saran dan pandangan apa saja yang akan diberikan kepada bintang tamu saya? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bat. Habibi, 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 Habibi.